A few moments later. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang sastra modern. Sastra modern adalah bentuk sastra yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan ke-20, di mana sastra mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan intelektual dalam masyarakat pada masa itu. Sastra ini juga muncul sebagai reaksi terhadap nilai-nilai dan konvensi sastra klasik yang lebih kaku, serta sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan besar seperti perubahan industri, perkembangan ilmu pendidikan, perang dunia, dan pergeseran dalam cara pandang terhadap kehidupan dan eksistensi. Nah, konsep dasar sastra modern sendiri itu mencakup berbagai perubahan dalam cara berpikir, penulisan, dan pemahaman dalam suatu karya sastra. Sastra modern juga memiliki fungsi, yaitu salah satunya adalah dulce et utile, di mana dulce itu artinya untuk menyenangkan dan utile artinya itu untuk memberikan manfaat dan mengajarkan sesuatu. Dan fungsi selanjutnya itu ada fungsi sastra pada masa kolonial atau penjajahan dan fungsi sastra pada masa pasca kemerdekaan. Oke, yang pertama itu ada fungsi sastra pada masa penjajahan atau kolonial, di mana pada saat itu fungsi sastra itu sebagai sarana perlawanan. Banyak karya sastra yang muncul pada periode ini untuk mengkritik penjajahan dan menggambarkan penderitaan serta ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi pada saat itu. Dan penulis-penulis sastra pada saat itu banyak menggunakan karya sastra mereka untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap penguasaan kolonial dan memperjuangkan kebebasan hak-hak yang kita miliki atau warga pribumi. Yang pada saat itu sastra menjadi medium protes terhadap ketidakadilannya sosial, politik, dan ekonomi yang dilakukan oleh penjajah atau kolonial. Dan karya sastra yang menggambarkan kondisi tersebut adalah karyanya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia. Nah, selanjutnya yang kedua, fungsi sastra pada masa pasca kemerdekaan. Pada saat itu, sastra sebagai kritik sosial dan politik, di mana penulis mengungkapkan masalah-masalah yang muncul pada masyarakat pasca kemerdekaan, seperti ketimpangan sosial, korupsi, kesenjangan ekonomi, dan masalah-masalah politik yang masih berlanjut. Di mana pada saat itu sastra menjadi alat bagi penulis untuk memperjuangkan perubahan sosial dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang masih sering terabaikan dalam proses pembangunan dan modernisasi. Contoh sastra yang menggambarkan situasi pada pasca kemerdekaan adalah karyanya Pramudia Anantatur yang berjudul Tetralogi Buruh, yang menggambarkan kondisi sosial politik Indonesia pasca kemerdekaan dan pengaruhnya terhadap rakyat. Nah, dan pada saat ini juga saya membaca novel sastra yang berjudul Student Hijau, karyanya Mas Cokro Kartodikromo, di mana novel ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pemuda yang bernama Raden Hijau dan tunangannya yang bernama Raden Ajeng Biru. Raden Hijau adalah seorang pemuda bumi putra yang melanjutkan studinya ke Nederland atau ke Belanda. Nah, dan demi masa depannya itu si Hijau meninggalkan tunangannya dan keluarganya. Dan untuk romansa selanjutnya itu mengisahkan tentang bagaimana dua orang pemuda ini mempertahankan cintanya, di mana pada saat itu Raden Hijau digoda oleh gadis Belanda dan Raden Ajeng Biru juga digoda oleh seorang konselor Belanda. Namun ini tidak menggambarkan kayak romansa kisah cinta saja, tapi juga gambaran sosial masyarakat golongan atas atau pria pada
masyarakat Jawa, khususnya Solo, yang sedang mencari identitasnya sebagai warga dunia dengan meniru-niru budaya modern yang terlihat jelas. Di dalam roman ini, pasangan muda-mudi ini digambarkan hidup dengan meniru budaya barat. Mereka berbicara menggunakan bahasa Belanda dan bertingkah laku seperti orang-orang Belanda. Juga di dalamnya muncul persoalan hubungan antara Bumi Putra dan Belanda yang diajukan sebagai bahan pembicaraan tokoh-tokohnya. Nah, setelah saya membaca buku ini, saya mengerti mengapa kita harus membaca bacaan sastra atau novel sastra. Salah satunya adalah untuk menambah kosakata dan pemahaman dalam berbahasa. Soalnya di dalam buku Student Hijau ini juga menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Jawa yang belum sering saya dengar dan masih asing di telinga. Jadi menurut saya kita dapat memperluas kosakata dan serta meningkatkan keterampilan dalam membaca dan berbahasa. Nah, kurang lebih seperti itu.